Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 29 Podcast, Bang. Kali ini kita lagi bercuap lagi. Kebetulan setahun yang lalu lah ya. Hampir setahun yang lalu. Iya, sekitar. Kita ngobrol juga sama setahun yang lalu. Sama Mas Bonetless. Ya, sama Kang Asep. Ya benar. Membahas tentang album yang dulunya, Senja dan Paras Tanpa Mahkota. Kebetulan nih hari ini kan tepat bulan Juli. Katanya juga kan Juli ini album lu mau keluar, Ayah. Mau rilis. Itu bisa diceritain nggak gimana tentang Apa aja nih ceritanya? perilisan album itu sendiri? Ya, Kalau nggak salah kan benar. judulnya apa? Mawar Muda Berduri. Salah. Berarti bener ya? Merah muda. Muda berduri. Oh. Nah, rencana tanggal 15 rilis fisik dan tanggal 20 rilis digitalnya. Itu album kedua saya. Terus untuk perilisannya dicetak di sana di Mojokerto. Untuk bagian untuk launchingnya belum tahu kapan nih, nunggu kabar tentang corona mati, soalnya kan kabarnya yang belum mati sih. Kabarnya yang belum mati. Iya. Jadi belum ada rencana untuk launching kayak gitu. Nah, untuk prosesnya sih kemarin memanfaatkan waktu saat-saat banyak di rumah gitu. Jadi kesempatan, jadi beresnya cepet lagunya gitu. Oh, malah makin cepat. Malah makin cepat karena emang nggak manggung, udah nggak ada kan, nggak laku kan. Band nggak ada manggung misalnya, terus ya kerjaan juga lagi nggak ada dulu gitu. Jadi ya udah dimaksimalkan ke album aja gitu. Tapi BTW terima kasih banyak ini buat Fake Hero yang udah memfasilitasi podcast kita. yang tadinya kita kesini gak mau nyusahin, malah kita nyusahin. Akhirnya nyusahin juga. Balik lagi ke album. Oke. Berarti prosesnya itu sekitar 2 bulan apa 3 bulanan apa? Oh, prosesnya untuk kan album ini single-singlenya udah dirilis, beberapa udah dirilis Sebelumnya? Nah, sebelumnya udah dirilis dulu single-singlenya. Single-singlenya. Oke. Sekitar 5 lagu sudah rilis. Jadi sisanya itu cuma 5 lagu yang belum rilis. Yang belum rilis. Jadi emang gitu sekarang. Jadi nggak langsung album gitu, kita rilis satu-satu dulu gitu. Oh, keluarin satu-satu dulu. Satu dulu baru Sisanya album. di album. Total ada 10 lagu berarti sisa yang 5 lagu itu emang pas prosesnya di rumah. Di rumah pas lockdown. Iya. Ngerjain di rumah. Kebetulan emang rekaman juga di rumah. Dan waktu itu juga orang-orang pada di rumah, ya udahlah. Sekalian aja beresin album gitu. Alhamdulillah beres sih. Berarti tanggal 15 ini 15 bulan Juli ya? Iya, Sekarang udah Juli. masuk ya? Oke. Saya lupa tanggal. Maklum nggak ada gaji. lama di rumah nggak ada ini sama sekali ya aktivitas yang Aktivitas ya gitu, paling rekaman sama belajar rekaman, bikin lagu paling itu aja udah. Siapin materi untuk Suprayat, untuk anak saya juga Yoya gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan lagu-laguan lah. Lagu-laguan udah. Gitu aja. Bedanya album 1 sama album yang kedua? Namanya beda, covernya beda. isinya kayaknya lebih menceritakannya kemana kalau gitu. yang gua lihat ya kayaknya ini lebih kelanjutan kali ya. Ya Salah jadi juga gitu. ya emang nggak, untuk secara materi sih bau-baunya sih nggak jauh beda sih sama album pertama. Nggak jauh beda, masih kayak gitu-gitu, akustik juga gitu. Cuman ya bedanya untuk yang sekarang ini lebih terkonsep. Kalau dulu tuh kan nggak niat bikin album Sebenarnya nggak niat bikin album, jadi karena lagunya udah banyak ya udahlah dibuat album gitu. Kalau dulu, kalau sekarang emang niat buat album gitu. Berarti emang bener-bener spesial nih ya. Mm-mm. Isi box setnya apa aja? Kan dirilisnya kan bakalan Ya, box box set. CD albumnya, kaos dan stiker gitu lah. Kayak gitu-gitu aja. Biar nggak terlalu mahal. berarti belum ada rencana
gimana ya karena masih Iya, kondisi kayak gini. untuk launchingnya yang belum, paling ya itu aja udah rilis cetak, rilis digital, udah itu aja dulu gitu. Kalau untuk acara-acara kayak manggung-manggungnya paling belum ada, karena belum tahu gitu gini berita corona kapan selesainya gitu. Jadi dari bulan Februari sampai sekarang lu belum manggung, Bang? Iya, nggak ada panggung. Tahu nggak tuh? Nggak ada, acara di cancel, acara banyak di cancel. Ya udah cancel dulu, terus sekarang belum ada kabar dari panitianya gimana mau jadi apa enggak acaranya. Mungkin mereka juga bingung sih. Iya. Ya bingung, belum tahu gitu. Ini nganggur semua udah. Nggak ada acara. Sama aja. Iya. Tapi ngelihat aktivitas lu di media sosial dan lain-lain, kondisi lagi corona kan kayaknya lu santai-santai aja gitu. Maksudnya apa ada perasaan yang ngeri juga, karena kan kita tahu awal-awal corona itu kayaknya warga Indonesia itu sempet yang heboh ya, sampai yang apa panik buying dan lain-lainnya. Nah, lu ngerasain kayak gitu juga apa enggak? Untuk pertama emang agak ini sih, agak kaget karena keluarga semuanya pada yang membahas itu yang pertama corona itu, pertama booming corona, agak kaget. Terus sehari 2 hari sih nggak terlalu sih. Sehari 2 hari. Nggak ini maksudnya ya gimana ya, kita ya bingung juga sekarang gini Kak, mau takut apa yang ditakutin gitu, nggak jelas gitu. Harus takut sama apa sebenarnya kan kita nggak tahu gitu. Kita takut sama apa gitu, jadi untuk apa takut sama hal yang nggak kita tahu gitu. Lucu gitu. Nah di situ aja udah akhirnya di situ ya udahlah, karena emang situasinya lagi pada di rumah lagi sepi, ya udah di situ ya saya ngevlog kayak gitu rekaman, belajar lagi ya lebih gitu nih. Nggak mengurangi kegiatan sebenarnya, mengurangi aktivitas. Cuman ya aktivitasnya ada nambah satu aktivitas yang nggak biasa gitu. Jadi saya ke situ gitu kayak ngevlog video reaksi gitu kan baru tuh. Ya udah nambah aktivitas, tapi aktivitas yang lain ada yang nggak jalan, yang ini jalan, sebenarnya nggak berkurang gitu. Jadi si pandemi ini malah maksudnya nggak berdampak ke aktivitas kreatif yang Abang lakukan ya? Enggak sih, kalau ini enggak. Tapi cuman sehari 2 hari doang. Iya, maksudnya berdampaknya. Iya, itu karena keluarga aja sih. Apalagi kan kalau emak-emak gitu kan, di rumah gitu kan, kalau ngomong takutan. Jadi dia takut sampai was-was, saya juga jadi kaget gitu. Kenapa? Tapi setelah dicari-cari tahu gini, ya udahlah. Mereka juga nggak tahu takut sama apa sebenarnya gitu. Jadi untuk apa kita takut sama hal yang nggak kita tahu gitu. Oke. Nah cuman menurut, karena kan gue juga sering ngeliat lu lumayan vokal ngomongin masalah corona ya. Lebih kayak maksudnya kayak tadi kita ngapain takut sama hal-hal yang nggak kita tahu gitu. Nah lu tuh bisa punya pandangan seperti itu tuh karena apaan nih? Sebenarnya simple, karena ini sebenarnya oke, misalnya saya nggak terlalu tahu tentang urusan medis, tapi untuk corona ini belum ada kabar tentang virusnya itu sudah dimurnikan, itu nggak ada. Sedangkan untuk virus itu diketahui keberadaannya dan jenisnya itu setelah virusnya itu dimurnikan. Nah, orang diperiksa positif corona, sedangkan virusnya aja belum dimurnikan gitu, nggak tahu virusnya itu sebenarnya. Virusnya ini belum ada yang memurnikan virusnya sampai sekarang. Nggak ada. Jadi sebenarnya untuk mencari kayak vaksinnya, untuk orang nih positif corona itu harus tahu dengan memurnikan virusnya dulu. Si virusnya harus dimurnikan. Baru tahu dulu. nih kita nih, oh si virusnya tuh ini si Robit nih, virusnya tuh ini nih. Gitu. Itu belum sampai sekarang. Belum ada yang ke situ. Jadi di situ mungkin ada sesuatu gitu. Ditambah lagi sekarang kayak rapid test itu nggak akurat, ngaco. Tapi kenapa masih banyak orang yang diwajibkan untuk rapid test gitu? Rapid test itu kan ngaco gitu. Tapi kenapa orang beberapa diwajibkan untuk rapid test? Kayak istri saya lagi hamil. Saya nanya sama orang-orang yang di rumah sakit itu harus wajib rapid test. Nah dari situ aja sudah ketahuan kenapa diwajibkan rapid test, sedangkan rapid test itu kan ngaco gitu.
Berarti kan saya mikir ini ada bisnis, wajar dong. Ya. Kita pasti mikir gitu. Ya. Kok udah tahu ngaco masih dilakuin gitu. Sama kayak waktu gua kebetulan istri gua juga kan lagi hamil. Nah, Kita wih. seumuran. Maju. Tujuh Oke, bulan oke. kan ya? Hah? 7 bulan kan ya? Hampir juga. 6 bulan lebih Iya, ya. sama. Berarti bisa sama. Bisa sama. Jadi kan ya pas kita check up juga emang diharusin sih ya. Iya, Tapi bener. gua nggak mau. Enggak, ya kalau pas check up enggak nanti. Oh gitu. Nanti lo pas lahiran kalau di rumah sakit ya. Oh gitu. Tapi kalau di bidan kalau ini enggak. Gua Tuh. kayaknya nggak mau di rumah sakit deh. Gua takut disuruh sesar. Iya kalau sesar udah lu harus di rapid katanya. Katanya sih begitu. Kata teman saya juga yang udah melahirkan istrinya gitu katanya harus rapid. Oh berarti istri lagi hamil hampir 7 bulan. Hampir 7 bulan nih, udah bulan jalan nih. Bentar Pas lagi. kemarin cek emang harus di Pas rapid cek, dulu. enggak, pas cek. Cuman kan kalau istri saya kan emang harus sesar karena emang udah yang sebelumnya juga sesar juga gitu. Oh, oke. Sebelumnya sesar juga. Jadi mau nggak mau nanti harus ke rumah sakit. Saya sih lagi ngusahain gimana caranya nggak usah rapid test, nggak usah kayak gitu-gitulah. Lagi nyari nih rumah sakitnya Rumah gitu. sakit yang Tapi kalau misalnya emang nggak dapet ya nanti gimana, nanti lihat aja. intinya nggak akan ngelakuin si Nggak mau rapid test saya. itu Nah, karena nggak mau. si rapid test itu emang Udah ngaco. terbukti hasilnya Hmm, nggak akurat. akurat ya. Hmm. Orang sampai kambing aja positif, Bang. Pepaya. Udah gitu mahal lagi. Udah gitu mahal. Iya. Kenapa ya hal yang diwajibkan nggak gratis gitu? Ah, Bingung. Terus ada katanya yang rapid test kayak di pasar orang sampai dipaksa-paksa Iya. kan nggak kayaknya gratis. Tapi kayak yang di rumah sakit yang malah membutuhkan kenapa harus bayar gitu? Itu yang nggak masuk akal. Katanya orang dikejar-kejar sampai rapid test di pasar pada menolak rapid. Padahal gratis. Rapid testnya itu gratis. Di pasar. Nah, itu kan dia nggak butuh berarti kalau dia nggak mau berarti dia nggak butuh. Nah sekarang yang di rumah sakit itu diharuskan berarti mereka butuh. Yang Tapi jelas-jelas kenapa harus butuh. bayar mahal gitu? Itu kan yang nggak masuk akal gitu. Itu udah jelas itu. Ngerti Nggak nggak? Masuk nggak? Masuk nggak? gini. Apa nggak kebayang? Gua sedang mengikuti. Jadi semenjak adanya Bos Darling, Temen, wah banyak. Banyak juga. Temen Gitu. banyak. Tuh, wah, lu so tau lu belum aja lu ntar kalau udah mati aja lu. Oke. Ya